Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024 bagian yang kedua, yaitu di bab 34. Di bab 34 ini pembahasannya adalah tentang Songeirong mit Song Chuheng Yebang. Jadi kata Yebang itu adalah pencegahan, kata Song Chuheng itu adalah pemerkosaan, kata mit itu artinya adalah dan, kata Songeirong itu adalah pelecehan seksual. Pencegahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Mari kita bahas ya pun. Ini ada percakapan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini berkata, "Aka Yujinsi Pyojongi Anchoa Puitondeyo." Jadi kata aka itu adalah barusan tadi, kata pyojong itu adalah raut wajah, kata ancoa itu adalah tidak bagus, kata puita itu kelihatan, kata tondeo kalau ada kalimat belakangnya itu ada kata tondeo di belakangnya, itu artinya apa? Itu artinya adalah menyampaikan fakta yang baru ditemukan bahwa pembicara itu mengalami langsung ya. Jadi seperti itu. Jadi saya simpulkan artinya itu adalah setahuku atau seingatku. Jadi kalau ada kalimat belakangnya ada kata tondeo itu artinya adalah setahuku atau seingatku atau seingat saya. Oke, mari kita artikan ya Yarpun. Aka yujunsi pyojongi ancoa bui tondeo. Jadi tondeo seingatku barusan tadi raut wajahnya saudara Eugene itu puita itu kelihatannya kok dia itu tidak bagus ya, seperti itu. Kelihatannya dia itu tidak suka gitu ya. Madusie songjok nongdam temune. Jadi madusie songjok nongdam temune. Temune itu disebabkan karena candaan seksual ya, disebabkan candaan seksualnya saudara Madu, dia itu telah merasa tidak nyaman. Bulkwekam esoyo itu telah merasa tidak nyaman. Terus tata bahasa munbab, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 34 ini adalah bentuknya tondeo. Jadi tondeo seperti yang saya bilang tadi itu artinya adalah setahuku atau seingatku, menyampaikan fakta yang baru ditemukan bahwa pembicara mengalami langsung. Jadi artinya adalah setahuku atau seingatku. Terus tata bahasa selanjutnya itu adalah entako atau entako heo atau entako hata. Itu artinya adalah berkata bahwa katanya apa, seperti itu ya. Jadi intinya itu kalau ada pola kalimat belakangnya adalah tako heo itu artinya adalah berkata bahwa atau katanya, seperti itu ya. Terus kosakata yang akan kita pelajari di bab 34 ini adalah songeirong kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Lalu songeirong yebangkwa tejo pangbab kwalian oi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pencegahan ya, penanggulangan atau pencegahan untuk menanggulangi dan pencegahan pelecehan seksual. Terus Munwawa Jongbo, jadi budaya dan informasinya itu adalah tentang jikjangne songeirong, jadi pelecehan seksual di dalam tempat kerja. Terus target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab 34 ini adalah songeirong yebang pope tema solmyong al suita. Kita itu dituntut untuk al suit bisa solmyong hata menjelaskan tentang kata yebang itu pencegahan. Kalau yebang pop adalah cara pencegahan pelecehan seksual. Jadi kita dituntut untuk bisa menjelaskan tentang cara pencegahan pelecehan seksual. Terus songeirong tejo bangbobe te mutko teta palsuita. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan bisa menjawab tentang bangbob itu cara penanggulangan pelecehan seksual. Sekarang kita lanjutkan yang owi pun yang kosakata satu ini songeirong kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Yang pertama itu ada bulkwekam. Kata bulkwekam ini artinya adalah merasa tidak nyaman ya, bukan kok tidak nyaman. Kalau tidak nyaman itu kan bulpionata. Bulpionata itu tidak nyaman. Kalau pionata nyaman, kalau bulpionata itu tidak nyaman. Kalau ini bulkwekam itu cenderung artinya adalah merasa tidak nyaman. Ya, kata suci sim itu artinya adalah merasa malu, bukan kok malu. Kalau malu sendiri itu ada kata sifatnya sendiri ya pun ya. Kalau malu itu adalah bukeropta, tulisannya seperti ini ya, bukeropta ya,
bukeropta. Ya, seperti ini artinya adalah malu. Kata sifat malu itu bukeropta. Kalau dirubah ke dalam bentuk iom jadi bukerawayo. Ya, bukerawayo. Kalau suci isim itu adalah perasaan malu atau rasa malu. Kata kobukam itu ada penolakan. Terus ini ada songjok nongdam. Kata nongdam itu artinya adalah candaan, bercanda atau candaan. Kata songjok itu adalah seksual. Ya, tuh lihat gambarnya nih ya. Ini ada kakek-kakek ya. Kakek Sugiono mungkin ini ya. Kakek Sugiono sedang menggoda cewek ini. Ini ada kata seksi heo. Seksi heo itu adalah cewek ya. Sorry kok cewek. Seksi heo itu adalah seksi. Oh, kamu seksi ya, kamu seksi sih, kamu kok seksi sih ya. Jadi ini kakek Sugiono sedang menggoda cewek seperti itu ya. Kamu kok seksi sih, seperti itu ya. Terus ini ada song capiol cok ono. Kata ono itu artinya adalah bahasa. Kata cok itu adalah secara. Kata capiol itu artinya adalah diskriminasi atau membedakan ya. Kata song itu artinya adalah gender atau jenis kelamin. Jadi kalau song capiol cok ono itu artinya adalah bukan bahasa seksual ya, tapi adalah ono itu ada berbahasa yang mendiskriminasi jenis kelamin. Jadi berbahasa yang mendiskriminasi jenis kelamin ini ada yang laki-laki ini berkata ya, kata yo jikwon yo beo. Jadi yo jikwon itu adalah karyawan pegawai wanita, kata yo beo itu adalah pelajar wanita. Jadi wih, ini laki-laki ini ngetawain cewek ini. Pegawai cewek, pelajar, kamu baru belajar ya, pemula ya, baru ya. Jadi ini tuh sedang menggoda cewek ini ya, maksudnya itu sedang membuli cewek ini, seperti itu. Jadi ini song capiol cok ono itu adalah berbahasa mendiskriminasi jenis kelamin. Kata song ngeirong itu adalah pelecehan seksual ya. Ini lihat ini kakek Sugiono-nya, matanya nih berbunga-bunga ya ini ya. Terus ini kata sinje copcuk itu adalah kontak fisik ya, menyentuh anggota tubuh. Kata sinje copcuk itu adalah menyentuh anggota tubuh. Jadi kata copcuk ini artinya adalah menyentuh ya pun. Kata copcuk itu menyentuh, kata sinje itu anggota tubuh. Jadi kontak fisik ya, atau menyentuh anggota tubuh. Kata endang pesol ini adalah cerita mesum ya, bercerita secara mesum ya. Ini mukanya muka cabul ya nih ya. Kata kise itu adalah cium ya. Kata kasem itu dada atau buah dada ya, ini bercerita tentang cium dan buah dada ya, seperti itu ya. Mungkin cewek itu buah dadanya besar mungkin kayak gitu ya. Terus ini ada emranmul itu ada pornografi. Terus ini ada nekita itu adalah merasa. Kata kamcak itu terkejut ya. Kata sang depang itu artinya bukan ke orang lain ya, tapi lawan bicara ya, lawan bicara. Kata sang depang itu lawan bicara. Kalau orang lain itu adalah taren saram orang lain. Kata nullata itu adalah kaget. Terus ada simata itu artinya adalah parah ya. Kata simata itu parah atau berlebihan juga bisa ya, parah atau berlebihan. Kata itu adalah maksud atau niat. Kata aka itu barusan tadi. Kata yeminata itu sensitif. Kata pyojong itu adalah raut wajah. Kata munje itu masalah. Kata josimata itu berhati-hati. Selanjutnya gerimel poko. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian munjangel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah munjang untuk kalimatnya. Yang nomor satu ya pun sangsai nongdamel detko. Jadi deta itu adalah mendengarkan. Kata nongdam itu adalah candaan atau lelucon. Kata sangsai itu atasan. Jadi mendengarkan candaannya atasan. Kemudian pulukwe kamel nakyasoyo. Jadi pakainya tuh puluke kamel ya, pakainya tuh el bukan rel ya. Puluke kamel nakyasoyo. Jadi mendengarkan candaannya atasan, kemudian saya itu telah merasa tidak nyaman. Nomor 2 ya pun 직장에서 emranmurel 보면 안 돼요. Jadi emranmul. Jadi pakainya tuh emranmurel ya, pakainya tuh el bukan rel. Jadi 직장에서 emranmurel 보면 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh. Kata 보면 jika melihat. Jadi tidak boleh jika melihat. Ini kata meranmul itu adalah pornografi, sesuatu yang berbau porno ya, entah foto atau video di tempat kerja. Jadi tidak boleh jika melihat sesuatu yang berbau porno di tempat kerja. Nomor 3, 상대방이 수치심을 느낄 수 있는 신체 접촉을 하면 안 돼요.
Jadi, kata 신체 접촉 itu adalah menyentuh anggota tubuh. Kata 안 돼요 tidak boleh. Jadi, 안 돼요 tidak boleh. 면 jika kata 신체 접촉을 하다 itu adalah menyentuh anggota tubuh. 는 itu yang. Kata 을수있 itu bisa. Kata 느끼 itu merasa. 수치심 itu malu. 상대방 lawan bicara atau orang lain atau mitra. Jadi tidak boleh jika menyentuh anggota tubuh yang bisa membuat merasa malu lawan bicara atau orang lain. Sekarang nomor 4 ya, ini orang ini keluar lagi ya, ini adalah orang mesum nih, orang apa, muka-muka cabul ini ya. 담배설을 자주 하는 동료 때문에. Jadi 때문에 itu artinya adalah disebabkan atau sebab gitu ya. Sebab kata 동료 itu adalah rekan kerja. Jadi sebab rekan kerja yang 자주 itu sering. Kata 담배설을 하다 itu adalah bercerita mesum. Sebab rekan kerja yang sering, kata 자주 itu sering bercerita mesum. 기분이 나빠요. Ya, kibun itu adalah suasana hatiku menjadi buruk atau suasana hatiku tidak baik atau perasaanku tidak baik ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya 여러분, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa ini di bab 34 ini yang pertama adalah bentuk 던데요. Jadi pola kalimat 던데요 ini bisa melekat pada kata kerja atau bisa juga melekat pada kata sifat ya. Jadi artinya itu adalah seperti ini ya 여러분, ya lengkapnya itu. 던데요 digunakan dengan kata kerja dan kata sifat untuk menyampaikan fakta yang baru ditemukan bahwa pembicara mengalami langsung sambil mengharapkan reaksi dari pendengar. Seperti itu. Jadi susah kan memahaminya. Jadi saya ambil kesimpulan aja ya Bun ya. Jadi kalau saya belajar tuh saya selalu mengambil kesimpulannya aja. Intinya kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya itu ada kata 던데요 seperti ini ya. Itu artinya adalah setahuku atau setahu saya. Seperti itu aja ya. Contohnya ya 여러분. 어제 본 영화가 재미있던데요. Jadi 던데요 artinya adalah setahuku atau setahu saya. Jadi setahuku film kata en seperti ini ya, artinya adalah yang telah. Jadi setahuku film yang telah aku lihat kemarin itu 재미있어요. Itu adalah sangat menarik atau sangat seru. Terus bawahnya 오전에 아궁이시를 보았는데 정장을 입고 있던데요. Jadi 던데요 itu setahuku ya. Setahuku aku itu telah melihat ya, aku tuh telah melihat saudara Agung pada pagi hari tadi. Ya, lalu dia itu sedang memakai pakaian resmi. Jadi seperti itu ya. Jadi 오전에 아궁이시를 보았는데 정장을 입고 있던데요. Jadi setahuku aku itu telah melihat saudara Agung pada pagi hari tadi. Dia itu sedang memakai pakaian resmi. Ya seperti itu. Terus bawahnya 제주도는 어땠어요? Jadi 제주도 atau Pulau Jeju itu bagaimana? 경치가 정말 아름답던데요. Jadi 던데요 setahuku pemandangannya itu sungguh indah. Jadi setahuku pemandangannya itu sungguh indah. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ada 표정이 어둡다. Jadi 표정 itu adalah raut muka ya, 여러분. Raut wajah atau raut muka. Ya, 표정 itu raut muka atau raut wajah. Kata 어둡다 itu artinya adalah gelap. Jadi raut mukanya itu gelap atau raut wajahnya itu gelap. 니찬한 씨의 표정이 어둡던데요. Jadi 던데요 itu artinya adalah setahuku ya, setahuku raut wajahnya saudara Nichanan itu sangatlah gelap ya. Maksudnya itu dia tuh sangat murka gitu loh ya. 부장님이 성적 농담을 하셨거든요. Jadi 거든요 artinya adalah alasannya sebab. Alasannya sebab Bapak Kepala Bagian itu telah bercerita ya, telah melakukan candaan secara seksual, telah bercanda secara seksual gitu ya. Terus nomor 1, ini udah saya kerjakan ya. 소리를 지르다 itu artinya adalah berteriak ya 여러분, berteriak. Terus 자야 씨가 소리를 지르던데요. 던데요 artinya adalah setahuku. Ya, setahuku saudara Jaya itu berteriak, dia itu berteriak.
Lalu 손님이 볼 쾌감한 신체 접촉을 한 것 같아요. Kata 것 같아요 itu artinya ada sepertinya ya Yarun. Jadi sepertinya Sunim itu adalah tamu ya, tamu itu telah melakukan menyentuh anggota tubuh yang membuatnya tidak nyaman, seperti itu. Nomor 2, warel neta itu artinya adalah marah ya. Agung siga warel ne tondeo. Jadi ne tondeo, tondeo artinya adalah setauku saudara Agung itu sangatlah marah ya dia itu. Jadi setauku saudara Agung itu sangatlah marah. 어떤 직원이 회사에서 음란물을 보고 있었거든요. Jadi 거든요 itu artinya adalah alasannya sebab. Alasannya sebab kata oton jikuan itu adalah pegawai yang bagaimana, seperti itu ya, tapi kita artikan seorang pegawai. Alasannya sebab ada seorang pegawai yang sedang melihat film porno di perusahaan, seperti itu ya. Alasannya sebab ada seorang pegawai yang sedang melihat film porno di perusahaan. Nomor 3, 기분이 나빠 보이다. Jadi 기분 itu adalah suasana hati atau perasaan hati itu kelihatannya buruk. Ya, Yusuf 씨가 기분이 나빠 보이던데요. Jadi tondeyo itu setauku ya, setauku saudara Yusuf itu suasana hatinya itu kelihatannya buruk atau kelihatannya itu tidak bagus. 동료가 심한 음담배설을 했거든요. Jadi kodenya itu alasannya sebab 동료 itu adalah rekan kerjanya itu telah melakukan cerita mesum secara parah atau secara berlebihan. Jadi alasannya sebab karyawan atau rekan kerjanya ini ya telah bercerita mesum yang sangat parah atau yang sangat berlebihan. Si mata itu adalah parah atau berlebihan ya. Sekarang yang latihan 2 ya 여러분. Almajeng gosel kola, jadi pilihlah kata got ini adalah hal ya, ini adalah pengganti dari kosakata ya. Pilihlah kosakata yang benar. Bukiwa kaji munjang을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Kata 노래를 잘하다 itu artinya adalah pandai menyanyi. Terus ini 시설이 좋다 itu artinya fasilitasnya itu bagus ya. Kata 사람이 많다 itu artinya adalah orangnya itu banyak. Terus biolo 맵지않다. Jadi biolo itu artinya adalah terlalu ya. Bisa juga diartikan agak ya. Kata map itu pedas, kalau 맵지안 berarti tidak pedas. Berarti agak tidak pedas. Maksudnya itu tidak begitu pedas. Oke, coba contohnya ya 여러분. Mari kita bahas. 지난 주말에 해수욕장에 갔어요. Jadi aku telah pergi ke pantai, 해수욕장 itu pantai pada akhir pekan yang lalu. 사람이 많던데요. 던데요, setauku itu orangnya banyak. Seperti itu ya. Nomor 1, 금요일에 칼로시하고 노래방에 갔어요. Pada hari Jumat, aku itu telah pergi ke karaoke dengan saudara Carlos. 칼로시가 노래를 잘하던데요. Jadi tondeyo itu setauku ya, setauku saudara Carlos itu pandai menyanyi. Seingatku atau setauku bisa ya, seingatku saudara Carlos itu pandai menyanyi. Nomor 2, 어제 김치찌개를 처음 먹어봤어요. Jadi kemarin saya itu telah mencoba makan pertama kali kimchi jjigae. 별로 맵지 않던데요. Setauku rasanya itu 별로, agak tidak pedas. Maksudnya itu setauku itu tidak begitu pedas. Nomor 3, 아미나 씨가 살고 있는 기숙사에 가봤어요. Aku itu telah mencoba pergi atau aku itu sudah pernah pergi ya. Aku itu sudah pernah pergi ke asrama yang koit sedang ditinggali saudara Amina. 시설이 좋던데요. Setauku fasilitasnya itu sangatlah bagus. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 1 ya 여러분, yang percakapan 1. Ini ada percakapan antara Jinsu dan Madu. Yang Jinsu ini berkata, Madu si 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. Jadi saudara Madu, tondeyo, setauku raut wajah saudara Eugene barusan tadi
mani an 좋다 itu artinya adalah banyak tidak bagus, maksudnya itu sangat tidak menyukainya dia itu atau sangat tidak baik ya. Yang madu berkata, 네, 저는 진하게 생각해서 한 말인데. Jadi ya perkataan kata en itu adalah yang telah. Jadi ya perkataan yang telah saya lakukan itu sebab saya itu berpikir saya itu sudah akrab dengan beliau gitu ya. Akan tetapi Eugene 씨가 화를 내서 akan tetapi malahan saudara Eugene ini marah ya. Lalu aku pun 깜짝 놀랐어요. Aku pun merasa terkejut sekali. Lalu Jinsu menjawab lagi, 농담이지만 ya, 농담 itu bercanda ya. 농담이지만 bercanda sih bercanda gitu ya. Akan tetapi 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 ya, akan tetapi jika lawan bicara atau jika orang lain nekita itu merasa ya, merasa sucisim itu dipermalukan, ina atau 불쾌감 merasa tidak nyaman, 성의롱이 될 수 있어요. 을수it artinya adalah bisa, idwe artinya adalah menjadi, 성의롱 itu pelecehan seksual, itu bisa menjadi pelecehan seksual. Lalu yang madu menjawab, 그래요? begitukah? 그런 의도는 아니었는데, ya, kata nende itu padahal ya, padahal saya itu tidak punya niat yang seperti itu ya, padahal aku tuh tidak berniat seperti itu loh ya. Lalu Jinsu membalas lagi, 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은, jadi kita penggal dari sini, 농담 itu adalah candaan. Nah, jadi candaan atau lelucon ya, atau bercanda, candaan yang el-suit bisa, candaan yang bisa, oehata itu adalah membuat salah paham ya, atau salah paham. Candaan yang bisa membuat salah paham orang lain ya. Ananan ke 좋아요. Ke 좋아요 itu sebaiknya itu jangan dilakukan atau sebaiknya itu tidak dilakukan. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. Jadi 거든요 alasannya sebab candaan seksual itu merupakan masalah yang sangatlah sensitif. Terus 네 앞으로는 조심할게요. Ya, kedepannya alkeo aku akan lebih berhati-hati. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya, Bun, ada di track 193. Oke, selamat mendengarkan. 마두 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. 네. 저는 친하게 생각해서 한 말인데 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. 네, 앞으로는 조심할게요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya, 여러분. Ya, mari coba kita menjawabnya. 어떤 경우에 농담이 성희롱이 될 수 있어요. Jadi, 농담 itu artinya adalah candaan. Jadi, candaan dalam kasus yang bagaimanakah ya, el-suit yang bisa itu menjadikan pelecehan seksual, yang bisa menjadi pelecehan seksual. Jadi saya jawab seperti ini ya. 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼는 농담 itu adalah candaan yang bisa nekita, membuat ya, candaan yang bisa membuat merasa, nekita itu merasa malu atau merasa tidak nyaman orang lain. Jadi candaan yang bisa membuat merasa malu atau merasa tidak nyaman orang lain. Terus nomor 2, 진수 씨는 마두 씨에게 어떤 조언을 해주었어요. Jadi saudara Madu ini telah memberikan nasihat atau telah menasehati yang bagaimana kepada saudara Madu. Jadi jawabannya adalah 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은, jadi ini ya, 농담 candaan yang bisa membuat salah paham orang lain itu
Ananan ke 좋아요 itu sebaiknya jangan dilakukan. Seperti itulah nasihatnya itu. Kita lanjutkan ya 여러분. Jishuten 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi atau ungkapan yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas yang ini. 표정이 안 좋다 itu artinya adalah raut wajahnya tidak bagus. Kata 농담을 하다 itu adalah bercanda, melakukan candaan atau bercanda. 짜증을 내다 itu artinya adalah merasa jengkel atau merasa kesal. Kata 불쾌감을 느낄 수 있는 농담, jadi candaan yang bisa membuat merasa tidak nyaman. Kita masukkan ke dalam kalimatnya yang di bawah ya 여러분 ya. Oke, kita masukkan. Jadinya seperti ini ya kalimatnya ya. Oke. 아까 유진 씨 표정이 안 좋던데요. Jadi 던데요. setahuku barusan tadi itu ya, setahuku ekspresi wajah atau raut muka saudara Eugene tadi, barusan tadi itu tidaklah baik, tidaklah bagus ya. 네, 진하게 생각해서 농담을 했는데. Ya, sebab saya itu telah berpikir, saya itu sudah akrab dengan beliau, lalu aku itu telah melakukan candaan. Nanti, akan tetapi Eugene 씨가 짜증을 내서, akan tetapi malahan saudara Eugene ini malah jengkel atau kesal ya. Lalu 깜짝 놀랐어요. Aku tuh sangat terkejut sekali. 상대방이 불쾌감을 느낄 수 있는 농담은, jadi candaan yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman orang lain. 안 하는 게 좋아요 itu sebaiknya tidak dilakukan. Sekarang kita masukkan pola kalimat yang di bawahnya ya bun. Masukkan kosakata yang di bawahnya. Oke, coba kita artikan dulu satu persatu. 기분이 napa buita itu adalah suasana hatinya, itu kelihatannya itu buruk atau tidak bagus. 어깨를 만지다 itu adalah menyentuh pundak. Terus warel neta itu marah. Kata 수치심을 느낄 수 있는 신체 접촉 itu adalah menyentuh anggota tubuh yang bisa membuat merasa dipermalukan atau membuat merasa malu, seperti itu. Sekarang kita masukkan ya 여러분. 아까 유진 씨 기분이 나빠 보이던데요. Ya seperti itu ya. 던데요 itu setahuku ya. Setahuku ini tadi suasana hatinya saudara Eugene barusan tadi itu kelihatannya kok tidak baik atau kelihatannya itu buruk ya, seperti itu. 네, 진하게 생각해서, ya, sebab saya itu berpikirnya itu sudah akrab dengan beliau gitu ya. 어깨를 만졌는데, aku itu lalu telah menyentuh pundaknya. Akan tetapi Eugene 씨가 화를 내서, ya saudara Eugene ini 화를 내서, dia itu marah lalu 깜짝 놀랐어요. Aku pun merasa terkejut. Terus selanjutnya, 상대방이 수치심을 느낄 수 있는 신체 접촉은, ya, jadi menyentuh anggota tubuh yang bisa membuat merasa malu lawan bicara atau orang lain. 안 하는 게 좋아요 itu sebaiknya itu tidak dilakukan atau sebaiknya itu jangan dilakukan. Sekarang kita lanjutkan yang barem ya, yang pengucapan ya 여러분. Jadi ini 받침 ya, kata yang akhirannya itu huruf G, huruf K double ini, terus huruf KH ini kalau bertemu dengan huruf G, D, B, S, J seperti ini ya, maka nanti lalu dibaca dengan G seperti ini. Ya susah kan? Jadi pelafalan itu nggak bisa kalian belajar 1 bulan 2 bulan. Kayak ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, kayak gini tuh lama butuhnya itu ya. Jadi kalian kalau masih pemula ya, jadi bacalah sesuai dengan tulisannya dulu, nggak apa-apa, karena kita itu tidak diwajibkan untuk bisa ngomong dengan tepat, itu enggak ya. Yang penting itu kita itu bisa lolos ujian dapat nilai 100 saja. Oke, kata kukbab seperti ini saya besarkan ya, contohnya itu. Kata kukbab seperti ini huruf G ketemu dengan huruf B ya, ini nanti dibaca dengan kukbab seperti itu. Kata yakuk itu dibaca yakuk ya, dan lain-lain ini ya. Coba didengarkan aja lah ya. Oke, coba dengarkan aja. 1. 국밥
약국, 국수. 2. 박도, 부엌도. 낙습니다. Sekarang kita lanjutkan yang owi ya 여러분, yang kosakata dua ini. 성의랑 예방과 대처 방법 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan cara penanggulangan dan pencegahan pelecehan seksual. Yang pertama ada 성인지 감수성, itu artinya adalah kepekaan. Kata 감수성 itu adalah kepekaan terhadap gender. Kata song itu adalah gender ya, jenis kelamin. Jadi kepekaan terhadap gender. Terus ada yang song byongdeng, itu adalah kesetaraan gender atau kesetaraan jenis kelamin. Kata 성별 차이 itu adalah perbedaan gender. Terus ada kata 가해자. 가해자 itu adalah pelaku ya, pelaku kejahatan. Ya, ini orangnya ini muka cabul. Terus ada piyeja, itu adalah korban. Terus ada jenggo, itu bukti. Kata jengin itu adalah saksi. Terus ada 의사를 표현하다. Kata 표현 itu adalah ekspresi ya 여러분. Kata 표현 itu ekspresi atau ungkapan. Kalau 표현하다 itu adalah mengungkapkan atau mengekspresikan. Kata 의사. 의사 itu artinya adalah niat atau maksud ya, kata 의사 ini. Duh mas, 의사 kan artinya kan dokter mas ya. Ini kok malah maksud ya, makanya itu ya. Jadi kosakata itu kadang kosakata satu itu artinya nggak cuma satu ya, ada dua, kadang tiga seperti itu ya. Tapi kalau isa ini itu artinya adalah maksud atau niat ya, nggak mungkin kan mengekspresikan dokter ya, nggak mungkin kan. Jadi isa di sini artinya adalah maksud atau niat ya. Jadi mengungkapkan atau mengekspresikan maksud atau menyatakan maksud juga sama ya. Kata singkuhata itu melapor, kata yukuhata itu meminta. Terus ada palsenghata itu terjadi, kata iehata itu memahami, kata hengdonghata itu adalah melakukan tindakan atau bertindak ya. Hengdong itu tindakan, kata hata, kalau hata itu melakukan, jadi melakukan tindakan atau bertindak. Bukan kok tindakan ya. Jadi melakukan tindakan, bertindak. Kata sangwang itu adalah situasi. Kata ara carita itu menyadari. Kata punmyeonghata itu artinya adalah jelas atau nyata. Bukan kok menyatakan ya, tapi artinya adalah jelas atau nyata. Kata tangata itu artinya adalah menjadi korban ya Yorpun. Jadi tangata itu menjadi korban. Terus ada wakpuhata ini artinya adalah bukan kok aman ya Yorpun ya, salah kalau aman. Wakpuhata itu artinya adalah memiliki dengan pasti atau memiliki dengan jelas. Jadi wakpuhata itu memiliki dengan jelas atau memiliki dengan pasti. Kata 성범죄, 범죄 itu kejahatan. Kata 성범죄 itu adalah kejahatan seksual. Kata 성추행 itu adalah kekerasan seksual atau pemerkosaan. Kita lanjutkan 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya 여러분. 성범죄가 발생하면 ya jika 발생하다 terjadi, jika terjadi kejahatan seksual 신고하세요. Jadi 신고하다 itu melapor. Kalau 신고하세요 berarti melaporlah atau silakan melapor. Nomor 1. 상대방의 말이나 행동 때문에 불쾌감을 느끼면 ya jika 면 itu jika, kata 느끼다 itu merasa, 불쾌감 tidak nyaman. Jika merasa tidak nyaman, 때문에 disebabkan, 행동 itu tindakan atau mal itu perkataannya lawan bicara atau orang lain ya. 의사를 표현하세요. Jadi ungkapkanlah 의사 itu adalah maksud Anda. Jadi ungkapkanlah atau ekspresikanlah maksud Anda atau nyatakanlah maksud seperti itu. Nomor 2, ini adalah laki-laki dan perempuan. 성인지 감수성이, jadi ini pakai i ya bukan ga. Jadi 성인지 감수성이 있어야, jadi ya itu harus ya, kita itu harus punya 감수성 itu kepekaan terhadap gender. 직장 내 성희롱을 예방할 수 있다, agar bisa mencegah 성희롱, pelecehan seksual dalam tempat kerja. Terus bawahnya
남자와 여자 사이에는 ya pada hubungan atau dalam hubungan perempuan atau wanita dan laki-laki 성별 차이가 있어요. Jadi 성별 차이가 있어요 itu ada namanya perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin. Jadi dalam hubungan perempuan dan laki-laki itu ada namanya perbedaan gender. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya 여러분, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasanya itu bentuknya adalah entaku atau entaku hata atau entaku heyo apabila dirubah ke dalam bentuk iyo. Jadi entaku hata itu bisa melekat pada kata kerja, ya bisa juga melekat pada kata sifat ya Yarbun. Kalau kata benda nanti bukan memakai kata taku ya, tapi memakai kata raku hata nanti ya. Jadi ini taku hata atau taku heyo ini bisa melekat pada kata kerja, bisa melekat pada kata sifat ya. Itu artinya itu adalah seperti ini. Digunakan dengan kata kerja dan kata sifat untuk menyampaikan fakta yang didengar dari pembicara atau dari orang lain ya. Jadi digunakan dengan kata kerja dan kata sifat untuk menyampaikan fakta yang didengar dari orang lain. Jadi kita simpulkan artinya itu adalah berkata bahwa katanya, atau kita artikan katanya seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya ada kata taku hata, itu artinya adalah katanya seperti itu. Paham ya? Oke, langsung aja. Jadi cara merangkainya seperti ini ya Yarbun ya. Kata kerja, ya 동사 itu kata kerja. Kata kerja yang akhirannya itu konsonan ya, kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf konsonan, itu apabila dirubah ke dalam bentuk katanya itu menjadi nentako hata. Contohnya seperti ini ya Yarbun. Kata mokta itu artinya adalah makan ya, mokta itu makan. Kalau nentako hata itu artinya adalah katanya makan. Jadi kalau mokta makan, kalau nentako hata atau nentako heyo artinya adalah katanya makan. Terus ini kata kerja yang akhirannya adalah huruf vokal atau kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf konsonan tapi konsonan huruf L ya. Itu ditambah kata entako heyo atau entako hata seperti ini. Contohnya oda. Oda itu huruf terakhirannya adalah O itu ya. Itu adalah vokal. Jadi ditambah kata entako hata. O ditambah kata N di bawahnya berarti ontako hata. Jadi oda datang, kalau ontako heyo artinya adalah katanya datang. Terus mandelta itu membuat, kalau dirubah ke dalam bentuk entako berarti mandel, jadi L-nya itu diganti dengan N ya, manden tako heyo atau manden tako hata. Itu artinya kalau mandelta membuat, kalau manden tako heyo artinya adalah katanya membuat, seperti itu. Sekarang kata sifat ya berlaku untuk kata sifat juga. Kalau kata sifat semuanya ya konsonan maupun vokal akhirannya itu ditambah kata taku hata langsung, nggak usah ditambah partikel n atau nen ya. Jadi masita dirubah ke dalam masita itu artinya adalah enak ya Yarbun. Kalau masitako heyo atau masitako hata artinya adalah katanya enak. Babeda itu artinya adalah sibuk. Babedanya dibuang ya, ditambah kata tako heyo langsung ya, langsung ditambah kata tako heyo atau tako hata. Babeda sibuk. Kalau babe tako heyo artinya adalah katanya sibuk ya, katanya sibuk. Terus ini bisa juga berlaku untuk kata benda ya punya raku. Kalau kata kata benda itu bukan memakai kata taku hata tapi memakai raku hata. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita langsung aja bahas ke contohnya aja ya bun. Ya ini digunakan untuk kata benda, dia itu mengambil bentuknya ditambah kata raku hata. Kalau untuk kata benda. Oke, sekarang contohnya langsung aja. Ya contohnya 내일 모두 성의랑 예방 교육을 받아야 한다고 해요. jadi 내일 itu adalah besok ya, besok. Tako heyo katanya. Jadi besok itu katanya modu semuanya itu yahata harus mendapatkan pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Jadi besok katanya semuanya itu harus
mendapatkan pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Seperti itu ya. Terus 출퇴근 시간에는 ya pada jam berangkat dan pulang kerja 대중교통을 이용하는 것이 편리하다고 해요. Jadi pada jam berangkat dan pulang kerja itu taco heo itu katanya itu akan lebih nyaman, 편리하다 itu akan lebih nyaman jika menggunakan 대중교통 transportasi umum. Terus Peong 씨가 피곤해 보였어요. Jadi saudara Peong kata 보이다 itu kelihatan. Kalau 보여 itu kelihatan dalam bentuk yo ya. Kalau 보였어 itu telah kelihatan. Jadi saudara Peong itu telah kelihatan atau kelihatan gitu aja ya. Kelihatan capek atau lelah. 어제 잠을 못 잤다고 해요. Jadi taco heo katanya dia itu 어제 kemarin tidak bisa tidur. Katanya dia itu kemarin tidak bisa tidur. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 1 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 바꾸세요. Jadi bakuta itu merubah. Kalau baku세요 berarti rubahlah ya. Rubahlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya seperti ini ya 여러분. Kalau dalam percakapan kalau ada kalau terus titik 2 terus titik-titik seperti ini berarti kalimat ini itu adalah perkataan dari saudara Carlo ya. Jadi perkataan dari saudara Carlos seperti itu ya dalam percakapan itu. Jadi ini Carlos berkata 다음 달에 이사해요. Jadi saya akan pindah pada bulan depan ya seperti itu. Jadi Carlos berkata seperti itu. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk berkata kalau 씨가 다음 달에 이사한다고 해요. Jadi saudara Carlos ya, saudara Carlos kata taco heo itu berkata bahwa atau katanya gitu ya. Saudara Carlos katanya atau saudara Carlos berkata bahwa dia itu akan pindah ya pada bulan depan. Jadi taco heo artinya adalah berkata bahwa. Sekarang yang nomor 1 kalau ada percakapan Amina terus titik-titik seperti ini. Jadi ini adalah omongannya saudara Amina. Jadi saudara Amina berkata gimana? 내일 성의랑 예방 교육을 들어요. Jadi besok saya itu akan mengikuti pelatihan pencegahan pelecehan seksual seperti itu. Jadi Amina berkata seperti itu. Kalau dirubah ke dalam bentuk kalimat adalah seperti ini ya 여러분. 아미나 씨가 내일 성의랑 예방 교육을 듣는다고 해요. Jadi Amina sinen saudara Amina ya saudara Amina taco heo itu artinya adalah berkata bahwa atau katanya ya. Jadi saudara Amina itu berkata bahwa katanya dia itu neil besok akan mengikuti pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Terus nomor 2 ya 여러분 Peong. Peong dalam percakapan dia itu ngomong 심한 농담은 안 하는 게 좋아요. Dia itu berkata sebaiknya candaan yang bersifat seksual itu janganlah dilakukan atau tidak dilakukan, sebaiknya jangan dilakukan. Jadi berkat ini saudara Peong 씨가 심한 농담은 안 하는 게 좋다고 해요. Jadi saudara Peong itu taco heo berkata bahwa ya saudara Peong itu berkata bahwa candaan yang seksual itu kecuali sebaiknya itu tidak dilakukan. Terus nomor 3 jinsu. Ya dalam percakapan kalau ada jinsu titik 2 seperti ini berarti ini adalah perkataan dari jinsu. Neili madusi 생일이에요. Jadi jinsu berkata seperti itu ya. Jinsu ngomong, jadi besok itu adalah ulang tahunnya saudara Madu. Jadi kalau dirubah ke dalam kalimat itu adalah jinsu 씨가 내일이 마두 씨 생일이라고 해요. Jadi saudara jinsu itu ragu heo. Jadi ini kata benda ya punya. Kalau kata benda itu bukan memakai taco heo tapi memakai ragu heo. Saudara jinsu iraku heo berkata bahwa besok itu adalah hari ulang tahunnya saudara Madu. Terus nomor 4 ya 여러분, Madu titik-titik ini 요즘 공장에 일이 많아요. Berarti ini adalah perkataannya dari saudara Madu.
Yojem akhir-akhir ini itu pekerjaan di pabrik itu sangatlah banyak. Jadi pekerjaan di pabrik sangatlah banyak. Kalau dirubah ke dalam kalimat, Madu 씨가 요즘 공장에 일이 많다고 해요. Jadi saudara Madu ini taku 해요. Itu berkata bahwa ya pekerjaan di pabrik akhir-akhir ini itu mantap, itu banyak. Seperti itu. Paham ya 여러분 ya? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. Agung 씨가 강연을 들었어요. Saudara Agung, itu kata delta ini bisa diartikan mendengarkan ya, tapi kalau ini bisa juga diartikan mengikuti ya, mengikuti ujian, mengikuti kelas, bisa memakai kata 들어요. Jadi saudara Agung itu telah mendengarkan seminar. Kata 강연 itu ceramah atau seminar. 보기와 같이 들은 내용을 말해보세요. Jadi cobalah berkata atau cobalah mengatakan isi yang telah kalian dengarkan sama seperti dengan contohnya. Ya, ini 강연자 itu adalah pembicara ya, atau orang yang ceramah ini ya, oratornya atau pembicaranya. Oke, coba mari kita bahas. Saya besarkan ya. Ya, 보기 contohnya 직장 내 성희롱, 성추행 발생을 조심해야 합니다. Ya 합니다. Kita itu harus hati-hati. Kita itu harus berhati-hati terhadap palseng, terjadinya 성추행, itu ada kekerasan seksual atau pemerkosaan ya, atau ini pelecehan seksual dalam tempat kerja. Jadi kita itu harus hati-hati terhadap terjadinya kekerasan seksual, lalu pelecehan seksual ya, 성희롱 itu dalam tempat kerja. Terus 우리 모두가 피해자도 가해자도 될 수 있습니다. Jadi kita semua ya, kita semua itu also itu bisa ya, also itu bisa, kata do itu menjadi. Kita semua itu bisa menjadi pelakunya ya, bisa juga menjadi korbannya, kata 피해자 itu. 우리는 양성평등과 성별 차이를 이해해야 합니다. Jadi kita itu ya 합니다, harus, 이해하다 memahami. Cai perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin, kwa itu dan kesetaraan gender. Jadi kita itu harus memahami perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin dan juga kesetaraan gender atau kesetaraan jenis kelamin. 나는 농담으로 말했는데. Jadi aku itu berkata sebagai candaan ya. Aku itu berkata sebagai candaan, akan tetapi 상대방은 lawan bicara kita itu 불쾌감, 수치심을 느낄 수 있습니다. Itu bisa merasa malu atau bisa merasa tidak nyaman. Ya, lalu lanjutnya 성적 농담은, jadi 성적 농담은 아주 예민한 문제입니다. Jadi candaan yang bersifat seksual itu merupakan masalah yang sangatlah sensitif. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 iya ya pun, yang percakapan dua ini ada 강연자. Jadi 강연자 itu adalah pembicara atau penceramah ya. Jadi beliau itu berkata seperti ini. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. Jadi kita ya 됩니다. Kita itu harus, 행동 itu melakukan tindakan. Kita itu harus melakukan tindakan dengan memiliki rasa kepekaan terhadap gender di tempat kerja. 성인지 감수성이란, jadi iran itu adalah arti ya Irbun ya, atau kita artikan yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan kepekaan terhadap gender itu adalah 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. Jadi yang dimaksud dengan kepekaan terhadap gender itu merupakan hal yang menyadari 행동, tindakan, atau ono itu bahasa secara diskriminasi gender di kehidupan sehari-hari, dan 이해하다 memahami perbedaan gender dan kesetaraan gender.
성인지 감수성은 jadi ini kepekaan terhadap gender 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. Itu bisa mencegah pelecehan seksual dalam tempat kerja. Lalu 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 jika kita itu merasa tidak nyaman pada perbuatan atau ya ina itu atau ya mal itu perkataannya lawan bicara 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. Jadi kita itu penting sekali hal untuk mengungkapkan secara jelas perasaan yang membuat kita tidak nyaman. 또한 dan lagi 성희롱이나 성추행을 당했을 때 saat kita itu telah menjadi korban kekerasan seksual ya ini atau pemerkosaan atau pelecehan seksual 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Kita itu ya 됩니다. harus kata 신고하다 itu melapor. Harus melapor dengan 확보하다 itu memiliki dengan pasti 증거 itu bukti. harus memiliki dengan pasti bukti. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. 대답해 봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. 성인지 감수성이 뭐예요? jadi kepekaan terhadap gender itu apaan sih ya? Jadi kepekaan terhadap gender itu apa? Jadi ini tadi ya. Mana tadi? 성인지 감수성이란. Jadi ini ya yang dimaksud dengan atau arti ya, arti kepekaan terhadap gender. Jadi jawabannya ini ya. 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. Jadi yang dimaksud dengan kepekaan terhadap gender itu merupakan ini ya, ya, merupakan hal yang menyadari tindakan atau bahasa secara diskriminasi gender di dalam kehidupan sehari-hari dan memahami perbedaan gender dengan kesetaraan gender. Itulah yang dimaksud dengan kepekaan terhadap gender. Ya, udah ketemu ya jawabannya ya. Sekarang nomor 2. 성희롱이나 성추행을 당했을 때 saat kita itu telah menjadi korban pelecehan seksual ya dan kekerasan seksual ini ya. 어떻게 해야 돼요? kita itu harus melakukan bagaimana? Jadi jawabannya jelas ya ini ya. 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Jadi kita itu harus melapor dengan memiliki pasti bukti. Oke, itu jawabannya. 제시된 표현을 활용하여 jadi memanfaatkan ekspresi atau ungkapan yang telah dipaparkan 대화해 보세요. cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Ya, ini kosakatanya 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. Jadi kita itu harus berbuat dengan memiliki rasa kepekaan terhadap gender di tempat kerja. 성인지 감수성이 아주 중요합니다. Jadi ini ya kepekaan terhadap gender itu sangatlah penting. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya ini ya 여러분. yakni 어제 직장 내 성범죄 예방과 대처 방법 강연을 들었어요. Jadi 어제 itu kemarin. Kemarin saya itu telah mengikuti saya
menyimpulkan mendengarkan ya. Jadi kemarin saya itu telah mendengarkan ceramah ya tentang cara penanggulangan dan pencegahan kejahatan seksual dalam tempat kerja. 그래요? begitukah? 무슨 내용이 있었어요? Jadi 무슨 내용 itu adalah isinya itu apa sih? Jadi 내용 itu isi, kalau 무슨 itu apa? Kalau 무슨 있었어요 artinya adalah isinya itu apa aja? Seperti itu. 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 된다고 해요. 다고 해요 itu artinya adalah dikatakan bahwa. Jadi katanya itu bahwa kita itu ya tidak harus berbuat dengan memiliki kepekaan terhadap gender di tempat kerja. Lalu 성인지 감수성이 아주 중요하다고 해요. Lalu dikatakan juga bahwa katanya itu sangat penting sekali itu ya kepekaan terhadap gender. Jadi kepekaan terhadap gender itu juga sangat penting sekali. Ya seperti itu. Sekarang kosakata yang di bawahnya ya kita masukkan ke dalam kalimatnya. Coba kosakatanya yang di bawahnya ini. 성희롱을 당했을 때는 jadi saat menjadi korban pelecehan seksual 불쾌감을 표현해야 되다. Kita itu harus mengekspresikan atau kita itu harus mengungkapkan 불쾌감 itu rasa ketidaknyamanan kita. Terus 사과도 요구하는 것이 좋다 itu adalah 것이 좋다 itu sebaiknya kita itu meminta juga maaf ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. 어제 직장 내 성범죄 예방과 대처 방법 강연을 들었어요. Jadi kemarin saya itu telah mendengarkan 강연 itu adalah ceramah yang mendengarkan ceramah tentang cara penanggulangan dan pencegahan kejahatan seksual di dalam tempat kerja. 그래요? begitukah? 무슨 내용이었어요? isinya itu apa? Seperti itu ya. Jadi isinya itu adalah seperti ini. 성희롱을 당했을 때는 불쾌감을 표현해야 된다고 해요. 된다고 해요. Artinya adalah katanya. Ya, katanya kita itu harus mengekspresikan atau mengungkapkan rasa ketidaknyamanan kita di saat kita itu telah menjadi korban pelecehan seksual. Lalu 사과도 요구하는 것이 좋다고 해요. Jadi 좋다고 해요 itu artinya katanya. Lalu katanya juga itu ya kita itu sebaiknya kita itu meminta juga maaf. Seperti itu. 유용한 표현 jadi ekspresi yang bermanfaat ya 여러분. 신경 좀 써주세요. jadi 써주세요. 주세요 itu artinya adalah saya mohon untuk itu menggunakan. Saya mohon untuk menggunakan 좀 itu artinya sedikit ya, bisa juga diartikan ini adalah fungsinya untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi tidak usah kita artikan. Saya mohon untuk menggunakan perasaan, kata 신경 untuk perasaan. Jadi kita artikan itu adalah tolong perhatikan. Seperti itu ya 여러분 ya. 포장 박스가 미안 맞게 신경 좀 써주세요. Jadi ini ya. Pojang bakso itu adalah kotak yang telah dibungkus atau kotak bungkusan gitu ya. Kotak bungkusan itu tolong diperhatikan atau saya mohon untuk menggunakan perasaan supaya bian mata itu adalah tidak kehujanan. Jadi kotak bungkusan tolong diperhatikan supaya tidak kehujanan. 네, 알겠습니다. ya, saya mengerti. 신경 좀 써주세요. 포장 박스가 비 안 맞게 신경 좀 써주세요. 네, 알겠습니다. Jadi kalau ada kata 비를 맞다 itu artinya adalah kehujanan ya 여러분. 비를 맞다. Jadi bi itu artinya hujan. Kalau 비를 맞다 seperti ini. Ya. Ini artinya adalah kehujanan. Jadi kalau bi'an mata artinya tidak kehujanan. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya 여러분. 직장 내 성희롱. Jadi 성희롱 itu adalah pelecehan seksual. 네 itu dalam kata 직장 tempat kerja. Pelecehan seksual dalam tempat kerja. Oke.
직장 내 성희롱은 성에 관련된 말과 행동으로 상대방에게 불쾌감이나 굴욕감 등을 주거나 고용상 불이익을 주는 등의 피해를 입히는 행위를 말합니다. Jadi, pelecehan seksual dalam tempat kerja 말합니다. Itu merupakan 행위, perbuatan, kata ibida itu melukai, ya, perbuatan yang melukai kerugian, maksudnya itu perbuatan yang memberikan kerugian, ya, berupa memberikan kerugian pekerjaan ataupun memberikan rasa terhina ataupun memberikan rasa yang tidak nyaman kepada lawan bicara dengan tindakan dan perkataan yang berkaitan dengan gender atau jenis kelamin. 성희롱에는 음란한 농담, 외모에 대한 비유나 병가 등의 언어적 행위뿐만 아니라, jadi kita penggal dari sini ya 여러분, 성희롱에는, jadi pada pelecehan seksual atau dalam pelecehan seksual 뿐만 아니라, itu bukan hanya 행위, itu tindakan ya atau perbuatan secara verbal saja, yaitu yang 병가 menyamakan, na atau biu membandingkan, tean tentang 외모 penampilan seseorang, lalu 음란한 농담 itu adalah candaan yang pornografi saja. Jadi maksudnya itu dalam pelecehan seksual itu bukan hanya perbuatan secara verbal saja, yaitu yang menyamakan atau membandingkan tentang penampilan seseorang, lalu melakukan candaan yang pornografi ini ya. Tapi 음란한 사진이나 그림, 낙서 등을 게시하거나 보여주는 등의 시각적 행위, tapi juga perbuatan yang secara visual pula. Kata sikakjok itu adalah visual, ya. Jadi bukan hanya perbuatan yang verbal saja, tapi juga perbuatan yang secara visual, yaitu yang memperlihatkan atau memposting ya. Kata 게시하다 itu memposting, memperlihatkan atau memposting coretan, gambar atau foto yang mengandung unsur pornografi. lalu 외식이나 야유회 자리에서 술을 따르도록 강요하는 행위 등이 모두 포함됩니다. lalu ini ya termasuk juga semuanya itu ya, termasuk juga semua perbuatan yang 강요 itu memaksa supaya kata tarda menuang minuman beralkohol di acara piknik atau acara wisik. Jadi memaksa orang untuk menuangkan minuman beralkohol di acara piknik atau di acara wisik ya, atau makan bersama itu juga termasuk dalam perbuatan pelecehan seksual seperti itu. Kita lanjutkan. 직장 내 성희롱이 발생하면 절차에 따라 신고한 후. Jadi ini yang 면 artinya adalah jika, 발생하다 terjadi, kata 성희롱 pelecehan seksual, kata ne dalam kata 직장 tempat kerja. Jika terjadi pelecehan seksual dalam tempat kerja, ya, enhu itu setelah kata singko melapor, kata tara sesuai kata 절차에 pada prosedur. Jadi setelah kita melapor sesuai pada prosedur, 피해자는 보호하고, lalu korbannya itu harus di보호하다, itu harus dilindungi. Kemudian 가해자는 적절히 조치해야 합니다. Lalu pelaku pelecehan seksual tadi itu harus diambil tindakan secara tepat. 가해자는 형사처벌이나 손해배상과 같은 법적 처벌을 받게 될 뿐만 아니라, jadi pelaku pelecehan seksual tadi itu ya, pelaku tindak pelecehan seksual tadi itu punman anira itu bukan hanya kata tata itu menerima. Jadi pelaku pelecehan seksual tadi itu bukan hanya mendapatkan hukuman secara hukum saja yang seperti 손해배상 ganti rugi, ina atau copol, itu adalah hukuman, kata yongsa itu pidana. Jadi kalau yongsa copol itu atau hukuman pidana ya, tapi juga 도덕적 비난이나 명예훼손상과 같은 사회적 처벌을 받을 수 있습니다.
lalu bisa juga mendapatkan dapat juga mendapatkan hukuman yang sosial yang seperti kata sumsang itu adalah kerusakan reputasi ya, atau kerusakan nama baik, atau kritikan secara moral. Paham ya maksudnya ya? Jadi pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual tadi itu bukan hanya mendapatkan hukuman secara hukum yang seperti ganti rugi atau hukuman pidana saja, tapi juga tapi juga bisa mendapatkan hukuman sosial yang seperti kerusakan reputasi atau kritikan secara moral. 또한 dan lagi 직장에서는 경고나 감봉, 직위 해제, 해고 등과 같은 처벌을 받게 됩니다. Lalu di dalam tempat kerja atau di tempat kerja itu ya bisa juga mendapatkan hukuman pula yang seperti bisa dipecat ya, heko itu pecat, bisa Jikwi hece itu adalah copot jabatan, lalu kambung itu adalah penurunan gaji atau potong gaji, nah atau peringatan. Kata deng ini dan lain-lain ya. 직장 내 성희롱을 예방하기 위해서는 ya kita penggal dari sini 위해서 untuk kata 예방하다 mencegah kata 성희롱 pelecehan seksual kata ne dalam kata 직장 tempat kerja untuk mencegah pelecehan seksual dalam tempat kerja 서로 존중하고 예의를 지키며 kita itu 지키며 지키다 itu menjaga kata 예의 sopan santun kata 존중하다 menghargai kata 서로 satu sama lain kita itu harus menjaga sopan santun dengan menghargai dan menghargai 서로 satu sama lain 성적인 언어나 행동을 삼가야 합니다. Kita itu ya 합니다. Harus kata samka itu adalah membatasi. Kata 행동 tindakan, kata na atau kata 언어 bahasa, kata 성적인 yang seksual. Kita itu harus membatasi tindakan atau bahasa yang seksual. 상대방의 동의 없이 성적인 언어나 행동으로 상대방을 모욕하거나 불편하게 만드는 행위를 해서는 안 됩니다. Jadi 안 됩니다 tidak boleh. Kata 행위를 하다 itu melakukan perbuatan 만들다. 만드는 itu yang membuat kata 불편하게 secara tidak nyaman, 거나 ataupun terus 모욕하다 menghina kata 상대방 lawan bicara atau orang lain, 행동으로 dengan tindakan, na atau kata ono itu bahasa 성적인 yang seksual, opsi tanpa kata 동의 persetujuan 상대방 itu adalah lawan bicara atau orang lain. Jadi kita artikan itu kita tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat secara tidak nyaman, kona ataupun menghina lawan bicara ya atau orang lain dengan tindakan atau bahasa yang seksual tanpa persetujuan dari lawan bicara. 성희롱은 상대방의 인격과 존엄성을 침해하는 행위로, jadi 행위로 dengan perbuatan, 침해하는 yang merampas kata 존엄성 martabat, kwa dan 인격 individualitas 상대방 lawan bicara atau orang lain. Jadi 성희롱 pelecehan seksual itu dengan hengwi, perbuatan yang merampas martabat dan inkyok itu individualitasnya lawan bicara atau individualitasnya orang lain. 이를 예방하는 것은, jadi kita penggal dari sini, 예방하다 itu mencegah. Kata kot artinya adalah hal untuk mencegah ini 안전한 근무 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 됩니다 itu boleh atau bisa. 도움 membantu, 조성하다 itu membangun atau mereklamasi. Kata 환경 lingkungan, 안전한 근무 adalah kerja yang aman. Jadi untuk mencegah ini kita itu bisa membantunya itu dengan mereklamasi atau membangun lingkungan kerja yang aman. 확인해요. mari kita periksa 성희롱 예방법에 대해 설명할 수 있다. Kita bisa 설명 itu menjelaskan tentang 예방법 itu cara
pencegahan 성희롱, pelecehan seksual. 성희롱 대처 방법에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara atau mengatakan tentang cara penanggulangan pelecehan seksual. 직접 들은 사실을 사람들에게 전달할 수 있다. al-su'id itu bisa. Kita bisa 전달하다 itu menyampaikan. Kita bisa menyampaikan kepada 사람들 orang lain, ya, kepada orang-orang ya. Kita bisa menyampaikan kepada orang-orang sasil itu fakta. Fakta yang telah kita dengar secara langsung. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilgi ya 여러분, yang nomor 1. Mari kita bahas. 다음 중 맺혀진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi silakan pilih atau pilihlah kalimat 많은 yang benar, 부분 itu bagian, yang bagiannya itu 맺혀진 di garis bawahi 중 di antara berikut ini. Intinya dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4 ini yang di garis bawahi kalimatnya itu kira-kira kalimatnya yang betul itu yang nomor berapa? Nomor 1, coba betul atau enggak ini kalimatnya? Sesuai dengan aturan enggak gitu ya maksudnya itu. 오늘 성희롱 예방 교육이 있는다고 합니다. taco 합니다 itu sama seperti taco heyo ya. Cuman bedanya kalau ini bentuk 합니다, kalau taco heyo bentuk iyo seperti itu. Ya. Jadi artinya itu adalah dikatakan bahwa katanya atau kita artikan katanya gitu aja ya. Jadi taco 합니다 itu katanya. Kalau ita itu nggak perlu memakai partikel nen ya punya. Jadi itako heyo atau itako 합니다. Jadi nggak perlu pakai nen ya. Jadi katanya hari ini ada pelatihan pencegahan pelecehan seksual seperti itu. Jadi ini salah ya punya, karena yang betul itu itako 합니다 bukan innen tako 합니다. Salah ini. Nomor 2, 불필요한 신체 접촉을 하면 안 된다고 합니다. Jadi 안 된다고 합니다. Betul atau salah? Ya jelas salah ya 여러분 ya, karena yang betul bukan 안 되는, tapi yang betul itu adalah 안 된. Ya 안 된다고 합니다. Ya kalau kalian masih bingung, coba diulas lagi di halaman sebelumnya tadi tentang tako heyo atau tako 합니다. Ya, itu artinya adalah katanya. Coba diulang lagi ya. Kalau kata kerja, ya kata kerja itu bisa memakai nen tako, ya bisa memakai nen tako, bisa memakai en tako, tergantung akhirannya itu vokal atau konsonan. Tapi kalau kata sifat ya, kalau kata sifat itu kita itu tidak perlu memakai en atau nen ini ya, kita itu tidak perlu kalau kata sifat ya. Kalau kata kerja itu bisa memakai en tako, bisa memakai nen tako, tergantung akhirnya vokal atau konsonan. Tapi kalau kata sifat itu tidak perlu memakai nen atau en tako, nggak perlu ya. Langsung tako 합니다. Misalnya 바쁘다 sibuk ya, 바쁘 danya dibuang, 바쁘 tako 합니다. Artinya adalah katanya sibuk, seperti nggak perlu pakai 바쁘는 atau 바쁜, itu nggak perlu ya. Kalau kata sifat itu langsung 바쁘다 sibuk, 바쁘 tako 해요. Misalnya 예쁘다, 예쁘다 itu cantik ya, 예쁘 tako 해요. Artinya adalah katanya cantik, nggak perlu 예쁘는 tako 해요 atau 예쁜 tako 해요, nggak perlu, karena kalau kata sifat aturannya itu tidak perlu memakai nen atau en. Oke, sekarang nomor 2, 불필요한 신체 접촉을 하면 안 된다고 합니다. Jadi katanya andwe itu tidak boleh. Katanya kita itu tidak boleh jika menyentuh anggota tubuh yang tidak diperlukan. Seperti itu ya artinya tuh. Jadi ini salah ya, karena yang betul itu anduen tako, ini malah anduenen tako. Salah ini ya, struktur kalimatnya salah. Oke, nomor 3, 나의 농담에 상대방은 불쾌감을 느낄 수 있다고 합니다. Ya, 느낄 수 있다고 합니다. Jadi kalau ada kata ita itu nggak perlu pakai inen atau nggak perlu pakai inen taku, nggak perlu ya. Kita langsung itako 합니다. Artinya adalah katanya ya, katanya 상대방 itu lawan bicara atau orang lain itu dengan candaanku al-su'id itu bisa merasakan tidak nyaman atau bisa merasa tidak nyaman. Katanya itu lawan bicara atau katanya itu orang lain dengan candaanku itu bisa merasa tidak nyaman. Jadi betul ya, sesuai ya kalimatnya itu. Struktur kalimatnya itu sesuai dengan aturan. Jadi nomor 3 ini betul.
Jawabannya nomor 3 ya 여러분 ya. Nomor 4, 직장 내 성희롱 예방을 위해 성인지 감수성이 필요하다고 합니다. Ya, 필요하다. 필요하다 itu kata sifat ya 여러분 ya. Jadi ini kalau 필요하다 itu tidak perlu memakai 필요한. Ingat tadi kalau kata sifat itu langsung ya 필요하다고 합니다. Jadi bukan 필요한다고 tapi 필요하다고 합니다. Jadi yang betul itu 필요하다고 합니다. Jadi salah ya. Artinya jadi ini nggak perlu pakai an ini. 필요하다고 합니다. Katanya 필요하다. Katanya itu diperlukan kepekaan terhadap gender untuk mencegah pelecehan seksual dalam tempat kerja. Jadi nomor 4 ini salah ya, karena yang betul adalah 필요하다고 합니다, bukan 필요한다고 합니다. Jawabannya adalah nomor 3. Sekarang 2번에서 3번까지 nomor 2 sampai nomor 3 빈간에 들어갈 알맞은 단어를 고르십시오. Jadi 고르십시오, silahkan pilih atau pilihlah kata yang benar, pergi, masukkan ke 빈간. Ya, 빈간 itu ini ya. Sekarang nomor 2 ya 여러분. 상대방이 불쾌감을 느낄 수 있는 점점점점을 하면 안 됩니다. Jadi kita itu tidak boleh, 안 됩니다 tidak boleh 면 jika. Kita tidak boleh jika melakukan titik-titik-titik yang sulit bisa kita merasa, yang bisa membuat merasa tidak nyaman orang lain. Jadi kita itu tidak boleh jika melakukan titik-titik-titik yang bisa membuat merasa tidak nyaman orang lain. Kira-kira melakukan apa? Nomor 1, 규칙. Ya, kita tidak boleh jika melakukan aturan yang bisa membuat merasa tidak nyaman orang lain. 규칙, aturan, jelas tidak bisa ya, tidak cocok ya. Nomor 2 itu 농담, itu candaan atau lelucon atau gurauan ya. Nomor 3 itu 초대, undangan. Kata isa itu artinya adalah pindah rumah atau pindahan ya. Jadi jawabannya itu yang nomor berapa ya Bun? Yang betul adalah nomor 2. Jadi 상대방이 불쾌감을 느낄 수 있는 농담을 하면 안 됩니다. Jadi kita itu tidak boleh jika melakukan candaan yang bisa membuat merasa, dan kita itu merasa tidak nyaman orang lain. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3, 성희롱을 당했을 때. Jadi saat kita itu telah menjadi korban pelecehan seksual, 점점점점을 확보하고 신고해야 합니다. Kita itu harus melapor, 신고하다 itu melapor ya, dengan wakpuhata itu memiliki dengan jelas titik-titik-titik ya. Saat kita itu menjadi korban pelecehan seksual, kita itu harus melapor dengan memiliki dengan jelas apa kira-kira. Nomor 1, 장비 perlengkapan. Nomor 2, 시간 itu waktu. Nomor 3, 증거 itu bukti. Nomor 4 adalah 재료 itu bahan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 3 ya Yarpun ya. Saat kita itu telah menjadi korban ya ini pelecehan seksual, kita itu harus melapor dengan memiliki dengan jelas bukti. 증거 itu bukti. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silahkan pilih atau pilihlah hal yang paling benar ya. Pergi, masukkan ke 빈간. 직장 동료에게 농담을 했습니다. Jadi saya itu telah melakukan candaan kepada rekan kerja tempat kerjaku. Ya maksudnya itu saya itu telah bercanda ya dengan rekan kerja tempat kerjaku. 그런데 내 농담을 듣고 ya, akan tetapi begitu dia itu mendengarkan candaanku, kemudian 직장 동료의 표정이 raut wajahnya rekan kerja tempat kerjaku 안 좋았습니다. Itu tidak bagus atau menjadi tidak bagus. 내 농담이 불쾌하다고 했어. Jadi so itu sebab ya. Sebab 내 농담 ya. Jadi sebab kata takuhata itu katanya. Sebab katanya itu ya. Sebab katanya candaanku itu membuatnya tidak nyaman. Jadi sebab katanya candaanku itu membuatnya tidak nyaman. Lalu kalimat selanjutnya itu apa? Nomor 1,
빨리 사과했습니다. Aku itu secepatnya minta maaf. Kata 빨리 itu cepat ya. Kalau 빨리 사과했습니다 itu aku secepatnya meminta maaf. Nomor 2, 먼저 준비했습니다. Aku itu mempersiapkan terlebih dahulu. Nomor 2, 미리 예방했습니다. Aku itu mencegahnya lebih awal. Nomor 4, 자주 화를 냈습니다. Sering marah. Jadi jawabannya nomor berapa ya Bun? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya Bun. 빨리 사과했습니다. Secepatnya minta maaf. Jadi artinya itu seperti ini ya. Saya itu telah melakukan atau saya itu telah bercanda dengan rekan kerja tempat kerjaku. Akan tetapi begitu dia itu mendengarkan candaanku, ya, dia itu raut wajahnya teman kerjaku itu menjadi tidak bagus. Terus sebab katanya candaanku itu membuatnya tidak nyaman, ya maka aku itu secepatnya meminta maaf. Oke, jawabannya adalah yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut ya. Kemudian neong과 같은 것을 고르십시오. Silakan pilih atau pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. 직장 내 성희롱은 직장에서 발생하는 성적인 괴롭힘이나 성적인 강요를 말합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek. 성희롱 itu adalah pelecehan seksual dalam tempat kerja. Itu 말합니다 itu merupakan memaksa. Kata 강요 itu memaksa. 성적인 secara seksual, ina ataupun 괴롭힘 itu menyakiti secara seksual. 발생하다 itu terjadi. Kalau 발생하는 itu yang terjadi di tempat kerja. Jadi pelecehan seksual dalam tempat kerja itu merupakan memaksa secara seksual ataupun menyakiti secara seksual yang terjadi di tempat kerja. 이는 성적인 언어나 행동, 원치 않은 신체 접촉 등을 포함됩니다. Jadi 원치 않은, ya ini kata 원하다 itu artinya menginginkan ya Bun ya. Kata 원하다 itu artinya adalah menginginkan. Ini mungkin salah tulis ya mungkin ini ya. Jadi 원하다 itu menginginkan. Kalau 원하지 않은 itu artinya adalah yang tidak diinginkan. Jadi 원하다 menginginkan. Kalau 원치 않은 itu adalah yang tidak diinginkan. Jadi 원하지 않은 신체 접촉 itu adalah menyentuh anggota tubuh yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ya. 이는 성적인 언어나 행동 원하지 않은 신체 접촉 등을 포함됩니다. Jadi termasuk juga itu menyentuh anggota tubuh yang tidak diinginkan. Lalu 행동 itu tindakan atau 언어 itu bahasa secara seksual. 성희롱은 피해자에게 심각한 정신적 고통을 줄 수 있으며. Jadi ini ya, 성희롱 itu pelecehan seksual, suit itu bisa, kata juda itu memberi. Jadi pelecehan seksual itu bisa memberikan 고통 itu penderitaan, 정신적 itu adalah psikologis. Bisa memberikan penderitaan psikologis yang serius ya kepada korban. Jadi pelecehan seksual itu bisa memberikan penderitaan psikologis yang serius terhadap korban. Lalu 직장 분위기를 나쁘게 만듭니다. Lalu bisa membuat secara buruk ya, bisa menjadikan buruk suasana tempat kerja atau bisa memperburuk suasana tempat kerja. 이를 예방하기 위해 untuk mencegah ini 회사는 perusahaan 성희롱 예방 교육을 실시하고 있습니다. Ya, perusahaan itu 실시하다 itu menyelenggarakan ya, menyelenggarakan 교육 pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Oke. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya Bun yang sesuai dengan isi artikel di atas itu? Nomor 1, 성희롱은 신체 접촉만 포함됩니다. Jadi yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual itu hanyalah menyentuh anggota tubuh. Jelas salah ya, tidak hanya menyentuh anggota tubuh ya, berkata secara seksual atau bertindak secara seksual itu pun termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Jadi bukan hanya menyentuh anggota tubuh, jadi salah ya ini ya. Nomor 2, 성희롱은
피해자에게 근정신적 고통이 줄 수 있다. Jadi pelecehan seksual itu bisa memberikan, juta itu memberikan kotong ya. Kata kotong itu penderitaan secara psikologis yang besar terhadap atau kepada korban. Jadi pelecehan seksual itu bisa memberikan penderitaan psikologis yang besar terhadap korban. Ya, mungkin jawabannya nomor 2 ya, yang sesuai ya. Nomor 3, 성희롱 문제가 발생하면, ya, jika kita itu terjadi masalah pelecehan seksual, 성희롱 예방 교육을 합니다. Kita itu harus melakukan pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Ya, salah ya ini ya. Jadi, masa kok jika kita itu terjadi masalah pelecehan seksual, kita itu melakukan pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Itu kebalik ya. Kita itu harus melakukan pelatihan. Kita itu harus ikut pelatihan pencegahan pelecehan seksual agar terhindar dari ini kejadian pelecehan seksual ini. Bukan kok kebalik ya. Jadi ini salah ini. Nomor 4, 직장 분위기가 나쁘면, ya, jika suasana tempat kerjanya itu buruk atau tidak baik, 성희롱이 발생할 수 있습니다. Itu bisa terjadi pelecehan seksual. Justru malah kebalik ya. Jika terjadi pelecehan seksual, maka suasana tempat kerjanya itu menjadi buruk. Bukan kok malah kebalik. Jika suasana tempat kerjanya itu buruk, maka bisa terjadi pelecehan seksual. Itu kebalik ya. Yang betul itu adalah jika terjadi pelecehan seksual, maka tempat kerjanya atau suasana tempat kerjanya itu menjadi buruk. Itu yang betul. Jadi kebalik. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang nomor 2 ya, Rupun ya. Pelecehan seksual itu bisa memberikan penderitaan psikologis yang besar kepada korban. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Mari kita bahas. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, coba opsi nomor 1 artinya 농담이 심했어요. Jadi 농담 itu candaan atau bercandanya itu 심하다 itu keterlaluan atau parah ya. Bercandanya itu sangat parah atau bercandanya itu sangat keterlaluan. Nomor 2, 성적인 농담을 했어요. Ya, telah melakukan candaan secara seksual. Nomor 3, 마두 씨가 농담을 했어요. Saudara Madulah yang telah melakukan candaan atau saudara Madulah yang telah bercanda. Nomor 4, Pukam 씨도 같이 들었어요. Saudara Pukam juga ya bersama-sama mengikutinya. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya, kira-kira jawabannya nanti yang nyambung nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 마두 씨가 무슨 농담을 했어요? 1. 농담이 심했어요. 2. 성적인 농담을 했어요. 3. 마두 씨가 농담을 했어요. 4. 푸캄 씨도 같이 들었어요. Ya, arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. Madu 씨가 무슨 농담을 했어요. Jadi saudara Madu itu telah melakukan candaan apa? Ya, maksudnya telah melakukan candaan yang bagaimana? Jadi jawabannya nomor berapa ya, 여러분? Jadi 성적인 농담을 했어요. Ya, telah melakukan candaan yang bersifat seksual. Oke, jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang 2번에서 4번까지 nomor 2 sampai nomor 4 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan pilih atau pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan, sebagai perkataan yang berhubungan gitu ya. Sekarang yang nomor 2, opsi nomor 1, 서로 이해해야 돼요. Jadi
ya 돼요, harus. Kata 이해하다 itu memahami, harus memahami satu sama lain. Nomor 2, 피해자를 찾아보세요. Kata 찾아보다 itu artinya mencari ya, tapi kita akan menyelidiki. Jadi kalau 찾아보세요 berarti selidikilah. Jadi selidikilah pi해자 korbannya, selidikilah korbannya. Nomor 3, 저는 잘 모르는 일이에요. Jadi 저는 잘 모르는 일이에요. Artinya itu adalah itu ya, kata 저 ini bisa dikatakan itu ya. Itu adalah masalah atau itu adalah hal yang tidak ku mengerti dengan baik. Maksudnya itu adalah hal yang tidak begitu ku mengerti. Nomor 4, 우선 윗사람하고 상의해 보세요. Jadi 우선 pertama-tama, 상의하다 itu artinya adalah berunding. Kalau 상의해 보세요 berarti ada cobalah berunding. Ya, pertama-tama cobalah berunding atau berkonsultasi dengan atasan. Seperti itu ya. Coba kita dengarkan listeningnya yang nomor 2 ini, lalu kita jawab jawabannya nyambung itu nomor berapa. 2번부터 4번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 2번. 성희롱 때문에 너무 기분 나쁜데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 1. 서로 이해해야 돼요. 2. 피해자를 찾아보세요. 3. 저는 잘 모르는 일이에요. 4. 우선 윗사람하고 상의해 보세요. Sekarang arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 성희롱 때문에 너무 기분 나쁜데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Jadi 성희롱 때문에 ya disebabkan pelecehan seksual. Ya, kibun itu suasana hatiku atau perasaanku itu sangatlah tidak baik atau buruk ya. Jadi atau akan tetapi 어떻게 해야 될지, aku itu harus melakukan bagaimana, aku itu tidak tahu. Seperti itu ya. Jadi disebabkan pelecehan seksual, suasana hatiku itu sangatlah buruk ya. Akan tetapi aku itu harus melakukan bagaimana, saya itu nggak tahu ya. Seperti itu. Kalau ada orang ngomong seperti itu berarti sambungannya itu yang nomor berapa ya Bun? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya Bun ya. 우선 pertama-tama 윗사람하고 상의해 보세요. Cobalah berunding kepada atasan atau berunding dengan atasan. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 잊지 않고, ini yang opsi pertama, 잊지 않고 가도록 하겠습니다. Jadi 잊지 않고, aku itu tidak lupa, aku itu tidak akan lupa. Kemudian cat itu artinya adalah akan ya, aku akan, kata turok itu kita artikan akan berusaha gitu ya. Aku tidak akan lupa, lalu aku akan berusaha supaya pergi. Ya, nomor 1. Nomor 2, 성희롱 예방 교육을 준비해 주세요. Saya mohon untuk mempersiapkan pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Opsi nomor 3, 성희롱 예방 교육에서 많이 배웠어요. Saya itu telah banyak belajar, ya 많이 itu banyak, kata 배웠어 itu belajar. Saya itu telah banyak belajar di pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Nomor 4, 성희롱 예방 교육을 받는 적이 있어요. 적이 있어 artinya adalah pernah. Saya pernah menerima pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Seperti itu. Coba nomor 3, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 오늘 성희롱 예방 교육이 있으니까 꼭 참석하세요. 1. 잊지 않고 가도록 하겠습니다. 2. 성희롱 예방 교육을 준비해 주세요. 3. 성희롱 예방 교육에서 많이 배웠어요. 4. 성희롱 예방 교육을 받은 적이 있어요.
Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 오늘 성희롱 예방 교육이 있으니까 오늘 hari ini nikah dikarenakan ada 교육 pelatihan 예방 pencegahan pelecehan seksual. Jadi hari ini dikarenakan ada pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Kok itu arti adalah mutlak ya atau wajib. Samsok hasil hadirlah. Jadi pastikan untuk menghadirinya atau pastikan untuk hadirlah seperti itu ya. Kira-kira itu kalau ada orang ngomong seperti itu berarti kita menjawab bagaimana? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya Irbun. Saya itu tidak akan lupa, kemudian aku itu kesenda, aku akan berusaha supaya pergi ke acara pelatihan tersebut gitu ya maksudnya itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang soal nomor 4 ya 여러분. Yang opsi nomor 1 제가 돕겠습니다. Artinya adalah saya akan membantu. Jadi 겠습니다 itu kita artikan akan ya. Saya akan membantu. Nomor 2 사과를 요구하겠습니다. Jadi aku akan meminta maaf. Nomor 3 의사를 표현하겠습니다. Jadi aku akan mengungkapkan niat atau maksud. Jadi saya akan mengekspresikan atau mengungkapkan niatku. Nomor 4, 앞으로는 조심하겠습니다. Jadi 앞으로 itu ke depannya aku akan berhati-hati atau ke depannya aku akan lebih berhati-hati. Coba nomor 4, mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 푸캄 씨, 그런 말은 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있어요. 1. 제가 돕겠습니다. 2. 사과를 요구하겠습니다. 3. 의사를 표현하겠습니다. 4. 앞으로는 조심하겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 푸캄 씨, 그런 말은 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있어요. Jadi saudara Pukam ya, saudara Pukam, perkataan yang seperti itu, al-su'id itu bisa juga memberikan 불쾌감, rasa tidak nyaman kepada lawan bicara atau orang lain. Jadi saudara Pukam, perkataan yang seperti itu bisa memberikan rasa tidak nyaman kepada orang lain atau lawan bicara kamu. Ya, kira-kira itu jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jadi jawabannya adalah nomor 4. 앞으로는 ke depannya 조심하겠습니다. Aku akan lebih berhati-hati. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang soal nomor 5 ya 여러분. 여자가 불쾌감을 느끼는 이유는 무엇입니까? Jadi kita penggal dari sini. Iyu itu adalah alasan. Alasan negita itu merasa. Nekin berarti yang merasa. Alasan merasa tidak nyaman wanita ini itu karena apa? Nomor 1, 옷차림이 불편해서. Jadi sebab ya, sebab pakaiannya tidak nyaman ya, sebab pakaiannya tidak nyaman. Nomor 2, 어제 회의를 많이 해서. Itu sebab ya, sebab kemarin itu banyak melakukan rapat ya, sebab kemarin itu banyak sekali rapat. Nomor 3, 옷차림에 대한 농담을 들어서. Jadi 옷차림에 대한 농담을 들어서. Sebab, suatu sebab, 들어 itu mendengarkan. Sebab mendengarkan candaan tentang pakaian ya, sebab mendengarkan candaan tentang pakaian. Nomor 4, 김대리님이 기분이 안 좋아서. itu sebab ya, sebab kibun itu ada suasana hati. Sebab suasana hati saudara Kim ini Terinim itu adalah wakil kepala bagian Kim ya, sebab wakil kepala bagian Kim ini ya suasana hatinya itu tidak bagus ya. Jadi sebab wakil kepala bagian Kim ini suasana hatinya tidak bagus atau perasaannya itu tidak bagus seperti itu. Coba mari kita dengarkan di sininya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 여자가 불쾌감을 느낀 이유는
무엇입니까? 어제 회의 중에 김 대리님이 제 옷차림에 대해 농담을 했어요. 그랬어요? 불쾌하다고 말했어요? 네. 김 대리님은 농담이라고 말했지만 기분이 안 좋았어요. 다음에 그런 농담을 또 하면 회사에 바로 이야기하세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 어제 회의 중에 김 대리님이 제 옷차림에 대해 농담을 했어요. Jadi 어제 itu kemarin ya. Kemarin wakil kepala bagian Kim di tengah-tengah rapat ya, beliau itu telah melakukan candaan tentang pakaianku. Terus yang laki-laki ini menanggapi, 그랬어요? Begitukah? 불쾌하다고 말했어요. Apakah kamu berkata, katamu itu kamu tidak nyaman ya? Apakah kamu itu berkata, kamu itu merasa tidak nyaman? Seperti itu ya. 네, 김 대리님은 농담이라고 말했지만. Jadi, iya, ini ya, wakil kepala bagian Kim ya, dia itu telah berkata, ya katanya dia itu sih bercanda gitu ya. Akan tetapi 기분이 안 좋았어요. Akan tetapi suasana hatiku atau perasaan hatiku itu menjadi tidak baik. Seperti itu. 다음에 그런 농담을 또 하면 ya, berikutnya nanti ya, jika dia itu melakukan lagi candaan yang seperti itu, 회사에 바로 이야기하세요. Berceritalah langsung ke perusahaan. Seperti itu ya. Jadi ini kesimpulannya, alasan wanita ini merasa tidak nyaman tuh karena apa? Jadi jawabannya adalah 옷차림에 대한 농담을 들어서, sebab dia itu mendengarkan candaan tentang pakaiannya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Oke 여러분, kita sudah sampai di bab 35 ya bun ya, nanti di berikutnya ini. Oke, jadi nanti di bab 35 ini pembahasannya adalah tentang 작업장 관리, jadi pengelolaan tempat kerja, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan IPS topik dari saya ya, textbook IPS topik dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.